Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap kamu dari segi pekerjaan, asmara ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini guys. Nah guys, di pagi hari ini saya tidak memiliki topik ataupun tidak memiliki judul yang akan saya bahas. Tetapi dengan keluarnya kartu yang akan saya pilih, baru saya memberikan judul terhadap video saya ini guys. Nah, mungkin teman-teman selalu bertanya, kenapa setiap video yang saya upload judulnya selalu menyeramkan? Karena memang guys, judul yang saya berikan terhadap video yang saya buat itu berdasarkan dari kartu yang keluar dan berdasarkan kartu yang saya pilih. Bukan terlebih dahulu saya memberikan judul baru saya membahasnya. Tidak guys. Karena setiap informasi ataupun setiap gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan saya mengada-ngada, tetapi teman-teman bisa melihat dengan kartu yang saya pilih, dengan informasi yang saya berikan terhadap teman-teman. Nah, kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa dibalik dari kartu yang saya pegang ini? Apakah akan berdampak positif atau berdampak negatif terhadap diri kamu? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini terkadang bisa bersifat resonan, terkadang tidak bersifat resonan. Semuanya saya lemparkan terhadap teman-teman, bagaimana keputusannya, apakah kamu akan menerimanya ataupun tidak menerimanya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri pun melihat setiap kartu yang saya ambil tadi. Nah, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang ada di depan ini guys, saya mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil ataupun untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa untuk merencanakan informasi dan perencanaan tersebut. Lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa yang ada di balik dari kartu pertama ini? Ada muncul kartu The Three of Pentacles. Saya akan berbicara dari dua sisi guys terhadap kartu yang saya pegang ini, dan saya akan menggambarkan terhadap diri kamu. Dengan kartu yang saya pegang ini guys, seakan-akan memberikan suatu reaksi bahwasannya kamu itu sedang berharap dan sedang menunggu suatu perubahan yang baru di dalam diri kamu.
di mana perubahan yang kamu tunggu bisa saja terjadi terhadap diri kamu. Karena kartu yang saya pegang ini guys, mengartikan bahwasannya diri kamu akan kedatangan suatu perbaikan di dalam hidup kamu. Misalnya kolega baru, misalnya hubungan asmara baru, misalnya pekerjaan baru, misalnya keuangan yang baru guys. Kenapa saya mengatakan beberapa aspek tersebut? Ibaratnya guys, kamu telah berpikir dan kamu telah menerima suatu kehidupan di masa lalu, di mana kehidupan kamu di masa lalu sungguh sakit yang kamu rasakan. Tetapi dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada suatu bantuan yang akan diberikan terhadap diri kamu oleh pihak lain. Bisa saja kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin bantuan yang akan diberikan terhadap kamu berupa promosi atau jabatan. Bisa saja di sisi lain mungkin ada suatu keputusan di mana keputusan itu berupa tender yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Itu akan terjadi terhadap diri kamu guys. Nah, kalau saya berbicara dari segi aspek hubungan asmara terhadap kamu yang membina hubungan rumah tangga, sebenarnya dengan kartu yang saya pegang ini, apabila saya lemparkan terhadap diri kamu, kemungkinan, saya berbicara kemungkinan guys, bukan suatu kepastian tetapi kemungkinan. Kemungkinan ada suatu perbaikan yang akan kamu terima tanpa kamu sadarin. Dan orang yang memberikan perbaikan terhadap hubungan asmara kamu itu, secara diam-diam dia akan memberikan perubahan terhadap diri dia dan terhadap hubungan asmara kamu. Kalau saya berbicara dari rasa tanggung jawab, mungkin rasa tanggung jawab dia akan dia berikan tetapi bukan secara full, melainkan berkisaran 75% guys. Nah, kalau saya berbicara dari segi LDR, mungkin dengan kartu yang saya pegang ini, dengan kartu yang muncul ini guys, yang dimana kamu memiliki rasa kecurigaan terhadap hubungan kamu dan kamu selalu bertanya-tanya, hubungan seperti apa ini? Ketemuan tidak pernah tetapi komunikasian secara intens. Sebenarnya guys, walaupun memang kamu tidak melakukan pertemuan terhadap pasangan kamu, tetapi ada suatu keyakinan yang dia pegang. Begitu juga diri kamu. Kamu memegang suatu keyakinan bahwasannya kalau saya bertahan terhadap dia, pasti dia pun akan bertahan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, kalau saya berbicara seperti apa yang saya katakan di awal tadi guys, saya berbicara terhadap dua sisi. Yang saya katakan tadi dari sisi positif, tetapi dari sisi negatif dengan kemunculan The Three of Pentacles ini, kamu harus perlu waspada terhadap manusia yang akan hadir terhadap diri kamu atau manusia yang akan memberikan kamu bantuan. Kenapa saya mengategorikannya hal tersebut? Karena dibalik dari rasa bantuan tersebut, dia seakan-akan berpikiran, apakah ketika saya memberikan bantuan terhadap dia, saya akan mendapatkan keuntungan dari dia. Kamu harus perlu waspada. Nah, dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles, apakah kartu berikutnya akan menggambarkan atau mendukung hal positif? Wow, sangat bagus kartunya guys di pagi hari ini. Tangan seseorang memegang suatu benda di mana benda itu dia berharap, dia berpikiran seandainya itu akan terjadi, kemungkinan hidup saya akan bahagia. Nah, apabila saya mengkaitkan kedua kartu ini dengan ucapan saya tadi guys, kamu akan kehadiran sesuatu hal di mana sesuatu hal itu akan mengubah kehidupan kamu.
Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini guys, bagaimana pemikiran kamu dan tindakan seperti apa yang akan kamu rasakan? Ada muncul kartu Nine of Cups. Nine of Cups. Saya melihat dengan kartu yang saya pegang ini, dengan pemikiran yang sedang kamu pikirkan, seakan-akan memberikan reaksi terhadap saya apabila hal yang sudah saya berikan atau hal yang akan saya tunggu-tunggu ini pasti atau tidak memberikan saya keuntungan. Jelas guys, pasti. Karena muncul kartu Nine of Cups, kepuasan, kesenangan. Ini dia guys. Apakah memang diri kamu sekarang sedang memikirkan kapan ya saya akan merasakan suatu kepuasan terhadap hidup saya ini? Karena jangankan untuk mendapatkan rasa kepuasan, selama saya menjalani kehidupan saya baik di dalam hubungan asmara ataupun di dalam hubungan pekerjaan ataupun di dalam hubungan usaha bisnis yang dahulu, saya tidak pernah merasakan apa yang namanya rasa kepuasan. Tetapi guys, dengan kemunculan kartu Nine of Cups, seakan-akan pemikiran kamu itu menggambarkan terhadap diri saya akan ada ini rasa kepuasan yang akan kamu terima. Apakah mungkin memang rasa kepuasan bisa berupa keputusan di dalam persidangan perceraian kamu yang selama ini kamu tunggu-tunggu, atau memang bisa saja rasa kepuasan yang dimana rasa kepuasan itu yang sudah kamu anggap di dalam hubungan kamu yang tidak bisa diperbaiki, tetapi dengan kemunculan kartu ini saya merasa itu akan diperbaiki guys, dimana perbaikan itu akan mengalami kebahagiaan. Nah, kalau saya berbicara dari segi usaha kamu, mungkin ada titik terang di dalam usaha kamu tersebut. Bisa saja titik terang itu bisa kamu dapatkan berupa kemewahan nanti dari usaha yang kamu lakukan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi negatifnya terhadap kartu yang saya pegang ini guys, memang kamu akan merasakan suatu kepuasan, tetapi dari rasa kepuasan itu lagi-lagi kamu harus waspada. Harus waspada guys. Dimana kewaspadaan kamu itu, kehidupan di masa lalu kamu jadikan sebagai pembelajaran agar apa yang akan kamu terima tersebut kamu bisa melangkah. Nah, dengan kemunculan Nine of Cups, bagaimana kartu di bawah di sampingnya? Queen of Pentacles. Dari kedua kartu ini, saya melihat pemikiran kamu. Saya ingin merasa puas dan saya ingin merasa bebas. Apakah di kartu kedua yang menggambarkan Queen of Pentacles ini yang saya kategorikan tadi suatu kebebasan? Apakah memang selama ini yang kehidupan yang kamu jalani baik dibilang asmara kamu tidak merasa kebebasan, guys? Muncul kartu Queen of Pentacles yang mengartikan kebebasan untuk diri seseorang. Ibaratnya diri kamu itu dulu tertekan batin, makanya keluar kartu ini guys. Tetapi kalau dari segi negatifnya pemikiran kamu, Queen of Pentacles ini dari rasa kebebasan dia akan menimbulkan permasalahan. Nah, dengan kemunculan Queen of Pentacles, apakah kartu berikutnya akan mendukung atau tidak? Muncul kartu Knight of Wands.
Seseorang yang menaiki kuda di mana sedang menggebu-gebu, sedang bersemangat-semangat. Berunsurkan api, berzodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, saya menarik dari unsur apinya. Dari ketiga kartu ini, guys, apakah memang kamu ingin merasakan suatu kepuasan dan kebebasan, di mana kepuasan ataupun kebebasan itu berharap ada manusia yang akan menghampirin kamu? Atau memang sudah ada manusia yang menghampirin kamu? Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, mungkin dengan kemunculan King of Wands, Knight of Wands ini, apakah memang diri kamu itu sudah merasakan seseorang yang membuat diri kamu kacau, kekacauan yang dia timbulkan? Ada dua sisi, guys, yang saya katakan tadi. Sisi pertama, kamu sudah mengetahui. Sisi kedua, seseorang yang sudah membuat diri kamu kacau, baik dari segi finansial, asmara, ataupun pekerjaan kamu. Saya melihat ketiga kartu ini dan melihat apa yang sedang kamu pikirkan. Nah, bagian ketiga, guys, menggambarkan apa kesimpulannya? Queen of Wands. Seseorang yang memegang tongkat, baik pria ataupun wanita, di mana tongkat yang dia pegang tersebut untuk kedepannya ada suatu hubungan yang akan dia pertahankan, walaupun hubungan yang dia pertahankan itu tidak dia ketahui apakah akan berhasil atau tidak. Atau mungkin memang dari segi pekerjaan kamu masih bertahan karena kamu merasa ada tanggung jawab untuk kedepannya. Kalau saya berbicara dari segi LDR, mungkin ada suatu hal di mana hal tersebut menjadi bahan pertimbangan kamu untuk kedepannya ini. Di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini, guys, seseorang yang bisa lebih cerdas untuk mengambil suatu tindakan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kalau saya mengangkat the Three of Pentacles dan Nine of Cups, saya letakkan di tengah ini, guys, dan kartu ini saya pindahkan ke depan. Seseorang yang akan lebih cerdas untuk memilih hal baru di dalam hidupnya. Hal baru itu akan membuat diri dia merasa puas dan target akan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, saya akan menutup kartu ini dan mengangkat kartu ini, guys. Six of Coins. Berarti yang akan kamu pertahankan itu dari segi finansial, dan finansial itu akan jatuh terhadap kamu, yang dimana keenam aspek itu akan mendukung kamu untuk kedepannya. Kartu terakhirnya, guys, Worry. Unsur air yang lebih sensitif. Dari ketiga kartu ini, guys, saya menarik suatu kesimpulan bahwasannya untuk kedepannya memang ada yang akan kamu pertahankan, tetapi hal yang kamu pertahankan itu akan membuat diri kamu lebih sensitif. Dimana dengan rasa kesensitifan kamu itu, kamu akan bertindak secara cerdas dan secara cermat untuk mengambil langkah selanjutnya. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.